والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini masih memberikan kepada kita kenikmatannya, terkhusus kenikmatan untuk mengisi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu adalah kenikmatan yang hakiki. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa yang kau rasakan dari kenikmatan itu semuanya adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berpikir, manakala Allah mencabut hidayah tersebut, dan ini sesuatu yang kadang kita saksikan kepada teman-teman kita yang sebelumnya mereka bersama-sama belajar, mengenal sunnah dan berusaha untuk mengamalkannya. Berjalan beriring waktu, dia meninggalkan keutamaan yang telah Allah berikan kepada dirinya, jauh dan semakin jauh dari hidayah dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat fenomena seperti itu, kita akan merasakan bahwa hidayah yang Allah berikan kepada kita itu sangatlah mahal. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kebiasaan beliau selesai salat subuh, beliau duduk di tempat di mana beliau salat. Kemudian beliau berzikir kepada Allah subhanahu sampai terbitnya matahari. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Para sahabat juga mereka salat. Kemudian para sahabat mereka bercerita tentang apa yang mereka lalui dulu sebelum mengenal hidayah. Mereka bercerita, dulu kita begini, dulu kita begitu, dulu kita begini dan begitu. Dan para sahabat mereka tertawa, sedangkan Nabi SAW tersenyum. Ini mereka lakukan karena mereka benar-benar merasakan hidayah yang telah Allah berikan kepada diri mereka. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada yang bisa kita lakukan sebagai bentuk terima kasih kita dan syukur kita kepada Allah kecuali menjaga kenikmatan ini agar terus senantiasa eksis pada jiwa kita sampai kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang mampu untuk menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita di zaman ini melebihi dari seorang menyibukkan dirinya dengan ilmu agama. Tidak ada yang lain kecuali seorang menggabungkan diri mereka dengan ilmu, belajar, menggali, mendalami apa yang telah diwariskan oleh Nabi SAW kepada kita. Tilka al-wiqayah. Itu adalah penjagaan yang Allah berikan kepada kita dari keadaan-keadaan yang penuh dengan fitnah dan penuh dengan godaan di akhir zaman ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana beliau menjaga para sahabat dengan ilmu. Di mana-mana majelis Nabi, ilmu. Di masjid, dalam perjalanan safar, ketika beliau dengan keluarganya, beliau dengan kerabatnya, ketika beliau bertamu ke rumah sahabat dan lain sebagainya yang ada dan selalu didiskusikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah bagaimana
mereka itu terikat dengan ilmu agama. Jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam majlis dari Majalisul Ilm. Kita akan menyambung pembahasan kita yang pernah kita bahas pada majlis-majlis sebelumnya, yaitu terkait dengan fiqhu asma'il husna, fikih bagaimana seorang mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Selalu kita mengingatkan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid dan masadir yang lain, man arafallaha bi asma'ihi ahabbahu la mahalah. Seorang yang dia mengenal Allah dengan nama-namanya, wasifatih, dan dengan sifat-sifatnya, maka pasti dia itu akan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la mahalah, tidak mungkin tidak. Kenapa? Kadang orang itu dia mengenal Allah hanya sekedar nama. Terlebih lagi mereka menjadikan nama-nama Allah itu sebagai wirid yang selalu mereka ulang-ulang, tetapi itu tidak mencerminkan kepribadian mereka sebagai seorang yang cinta kepada Allah subhanahu. Ini kata kuncinya, karena mereka mengenal Allah dari kulit. Mereka tidak memahami apa yang terkandung di dalam nama-nama Allah dari ilmu dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kenal dari luar saja. Mereka hanya mengenal nama Allah, apa yang terkandung dalam lafzul jalalah. Ar-Rahman, apa yang terkandung dalam nama Ar-Rahman. Ar-Rahim, apa yang terkandung di dalam nama Ar-Rahim. Al-Hayyu, Al-Qayyum, apa yang terkandung di dalam nama-nama tersebut. Oleh karena itu jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita akan menggali dan bersama-sama mendalami apa yang ada di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dari fikih dan keagungan-keagungan Allah di dalam nama-nama tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu, pada malam hari ini kita akan mengenal dua nama dari nama-nama Allah subhanahu, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Pada majlis yang lalu telah kita sebutkan dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim. Begitu juga lafzul jalalah Allah dan juga Ar-Rabb. Begitu para jamaah yang ikut? Baik. Maka pada malam hari ini kita akan menyambung dengan nama dari nama-nama Allah, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu artinya adalah zat yang maha hidup, dan Al-Qayyum adalah zat yang memiliki atau maha qayyumiyah, yang maha menjaga, zat yang maha menjaga, zat yang maha berkuasa, zat yang maha mengatur alam semesta. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Baik, di sana ada nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, yaitu Al-Muhyi. Bedakan antara Al-Hayyu dengan Al-Muhyi. Kalau Al-Muhyi itu artinya maha menghidupkan. Al-Muhyi itu artinya maha menghidupkan. Tetapi kalau Al-Hayyu, Al-Hayyu itu adalah maha hidup. Perbedaan dari dua nama tersebut, kalau Al-Hayyu adalah nama yang terkandung di dalamnya sifat yang lazim, sedangkan kalau Al-Muhyi adalah nama yang terkandung di dalamnya sifat Al-Muta'addi, yang memiliki bias keindahan sifat itu kepada makhluk-makhluknya dengan Allah itu maha menciptakan. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hayyu Al-Qayyum ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, seperti di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Begitu juga di dalam awal dari surah Ali Imran disebutkan nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Berarti nama ini adalah nama yang memiliki dasar di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama mereka berbeda pendapat untuk menentukan
Ismul A'zam, nama Allah Ta'ala yang maha agung. Nama Allah Ta'ala yang maha agung. Sebagian mereka menamakan yang mana kalau seorang berdoa kepada Allah dengan nama tersebut maka akan Allah kabulkan. Sebagian ulama mengatakan Al-Ismul A'zam, nama yang agung itu adalah lafzul jalalah, Allah. Sebagian lagi mengatakan Al-Ismul A'zam, nama yang agung itu adalah Ar-Rahman. Namun jumhur para ulama mereka mengatakan bahwa Al-Ismul A'zam yang mana seorang kalau dia berdoa dengannya akan Allah kabulkan adalah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ketika seorang dia meratap kepada Allah Ta'ala dan mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith, misalnya Ya Hayyu Ya Qayyum aghithna, Ya Hayyu Ya Qayyum rahmat misalnya, maka Allah Ta'ala akan mengkabulkan permintaan hamba tersebut. Ini namanya Al-Ismul A'zam, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Mengapa ini menjadi pilihan para ulama untuk menentukan Al-Ismul A'zam di dalam Al-Hayyu dan Al-Qayyum? Karena ini adalah nama dari nama-nama Allah yang memiliki kesempurnaan yang maha sempurna. Al-Hayyu namanya itu adalah maha hidup, artinya maha hidup. Bagaimana kesempurnaan kehidupan yang maha hidup, sifat hidup yang Allah miliki? Kesempurnaan yang ada di dalam nama Al-Hayyu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hidup yang tidak ada permulaannya dan maha hidup yang tidak ada akhirnya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu adalah al-awwal dan juga al-akhir. Apa makna al-awwal dan apa makna al-akhir? Bukan artinya al-awwal itu ada permulaan, al-akhir yang paling terakhir, tidak. Tetapi para ulama mentafsirkan al-awwalu dan al-akhir huwal awwalul ladzi laisa qablahu syai'un wa huwal akhirul ladzi laisa ba'dahu syai'un. Al-awwal maknanya adalah Allah Ta'ala itu maha hidup dan maha pertama yang tidak ada sebelumnya sesuatu, tidak ada permulaan. Dan al-akhir maknanya adalah laisa ba'dahu syai', tidak ada sesuatu apapun setelah Allah. Allah maha akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ada selama-lamanya, abadal abidin. Yang itu terkandung di dalam nama Al-Hayy. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, nama Al-Hayyu ini memiliki kelebihan untuk membungkam orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan apapun mereka menyekutukan Allah, pasti sesuatu itu akan mati. Kalau bukan dari benda mati, maka itu akan mati. Kalau bukan dari benda mati, maka itu akan mati. Siapa saja yang diseru dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang itu menyandarkan dirinya kepada Allah, maka dia menyandarkan diri kepada zat yang maha hebat, maha hidup. Dari sini Allah menyebutkan dalam ayatnya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah engkau kepada Allah, zat yang maha hidup yang tidak pernah akan mati. Ini adalah sifat atau nama Al-Hayyu. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dia berhadapan dengan orang-orang musyrik yang dikala itu mereka memiliki sesembahan patung berhala di tempat ibadah mereka, kemudian dihancurkan semuanya oleh Nabi Ibrahim. Disisakan yang apa? Yang paling besar. Kemudian nggak tanggung-tanggung, kampak yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala kecil dikalungkan di leher berhala yang besar itu. Ribut orang-orang yang ada di zaman itu. Mereka mengatakan ini tidak lain perbuatan Ibrahim. Panggil dia. Ketika dipanggil Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim mengisyaratkan kepada yang paling besar. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanya dia kalau dia itu bisa bicara. Orang-orang musyrik tahu kalau yang diseru dari selain Allah itu tidak bisa berbicara,
mereka adalah benda mati. Mereka adalah benda mati. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, dengan nama Al-Hayyu, Allah memiliki nama Al-Hayyu, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak boleh seorang muslim menduakan Allah di dalam ibadah-ibadahnya. Jamaah yang berbahagia, di dalam ayat-ayat yang lain Allah membantah orang yang menyekutukan Allah. Dengan apa? Dengan adanya sekutu-sekutu itu adalah benda-benda mati. Benda-benda mati. Ya, seperti dalam ayatnya, sesungguhnya apa-apa yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala ibadun amsalukum. Hamba-hamba seperti kalian. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian seru mereka, mereka tidak akan mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau mereka mendengar, mereka tidak akan memberikan pengkabulan. Benda mati. Berhala, patung, cincin, kalung, seandainya mereka menggunakannya sebagai benda yang mereka anggap mampu memberikan manfaat dan bisa menolak bala, ini semuanya adalah benda yang tidak pantas untuk disembah. Karena mereka tidak memiliki kehidupan yang hakiki. Mereka tidak memiliki kehidupan yang hakiki. Al-Hayyu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang berbahagia, ketika kita memahami bahwa Allah memiliki nama Al-Hayyu, maka dalam setiap detik kehidupan kita, kita menyandarkan semua urusan kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita memiliki zat yang akan membela kita, yang selalu hidup dan maha hidup. Walaupun ketika kita sudah mati, Allah Subhanahu wa taala akan membela agamanya, keyakinan yang kita yakini, sehingga kita merasa yakin akan benarnya syariat yang telah kita anut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah apa yang terkandung di dalam nama Al-Hayyu dari fikih yang disebutkan oleh para ulama. Lantas apa yang terkandung di dalam nama Al-Qayyum? Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Qayyum atau Al-Qayyumiyah adalah penjagaan yang sempurna. Makna Al-Qayyum dari Al-Qayyim. Al-Qayyim adalah seorang yang dia mengasuh. Ada seorang ulama yang dia dipanggil dengan nama Ibnul Qayyim. Baik. Al-Qayyim, kita ambil contoh Al-Qayyim. Apa makna Al-Qayyim? Orang yang mengasuh. Qayyim hadzal masjid, yang mengasuh masjid ini. Qayyim hadhil madrasah, yang mengasuh madrasah ini. Dan konon ayah dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dia itu adalah seorang yang mengasuh madrasah yang dikenal dengan nama Madrasah Al-Jauziyah. Sehingga beliau dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini sekelumit dari nama Al-Qayyim. Al-Qayyum, Al-Qayyumiyah, ini maknanya adalah penjagaan. Maknanya penjagaan. Ketika dipadu nama Al-Hayyu dengan nama Al-Qayyum, maka ini memberikan kepada kita sebuah kesempurnaan di atas kesempurnaan. Barangkali di antara antum ada yang pernah mempelajari akidah asma' wa sifat. Disebutkan oleh para ulama. Di sana kadang Allah itu memadu antara dua nama dari nama-nama Allah. Yang mana kalau nama itu dipisah, tetap memiliki kesempurnaan. Tetapi tidak seperti kalau dua nama itu digabung. Sebagai contoh nama ini Al-Hayyu dan Al-Qayyum, untuk mendekatkan pemahaman. Nama Al-Aziz Al-Rahim, wa huwal Azizur Rahim. Para jamaah bisa membaca ayat itu di dalam Al-Qur'anul Karim banyak. Kadang Al-Aziz dipadu dengan Al-Hakim, dan ini akan kita lewati nanti. Kenapa ini dipadu? Al-Aziz adalah zat yang maha perkasa, zat yang maha mampu untuk menghukum siapa yang dia melawan Allah Subhanahu. Tetapi ketika dipadu dengan Ar-Rahim, maka di situ keperkasaan Allah Ta'ala dan kehebatan Allah tetap
terpadu dengan kasih sayang Allah. Sehingga kadang Allah itu tidak menghukum langsung orang yang dia menyeleweng dan melanggar syariat Allah. Karena Allah telah berfirman, "Inna rahmati sabaqat," dalam riwayat yang lain, "ghalabat ghadabi." Rahmat aku itu mendahului kemurkaanku. Begitu juga dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Dipadu oleh Allah Subhanahu. Apa yang terkandung di dalam paduan itu jamaah yang saya muliakan? Pertama, kita bahas dulu tentang makna Al-Qayyumiyah. Al-Qayyumiyah ini adalah Allah zat yang menjaga dari segala sisi, yang mengatur alam semesta dengan detail, memiliki kemiripan makna dengan Rabb. Rabb itu juga yang mengatur. Al-Qayyumiyah itu yang menjaga. Ar-Rabb itu lebih umum, sedangkan Al-Qayyumiyah lebih khusus. Allah Ta'ala menjaga alam semesta. Bagaimana kita melihat apa yang ada di sekitar kita dari alam semesta para jamaah? Adanya langit yang dia itu tidak bertiang. Tidak ada tiang langit tersebut. Bumi yang tidak bergoyang. Adanya gunung-gunung di dalamnya. Angin yang berhembus sesuai dengan keadilan dan rahmat Allah Subhanahu. Malam beralih dengan siang, berganti malam. Tidak pernah tabrakan malam dan siang dalam perjalanan hidup manusia. Ini semua adalah bias dari Al-Qayyumiyah yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Berarti hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Qayyumiyah ini maknanya adalah Allah zat yang menjaga, yang mengatur, yang betul-betul membuat alam semesta ini dinikmati oleh hamba-hambanya. Jamaah yang kami muliakan, sesuatu yang kadang akal manusia tidak nyambung, tetapi itu mungkin bagi Allah Subhanahu, dan itu bisa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang menurut penelitian manusia ini tidak mungkin terjadi. Keadaan alam semesta ini tidak mungkin terjadi. Kok bisa seperti itu? Adanya gravitasi bumi barangkali bagi orang-orang yang mereka mengatakan adanya gravitasi. Kemudian adanya awan. Bagaimana awan itu bentuknya seperti itu, kemudian bisa menurunkan hujan. Misalnya, bagaimana keadaan orang yang dia itu berada di bulan misalnya, bagi mereka yang mengatakan bisa sampai bulan dan lain sebagainya. Ini semua adalah sesuatu yang kadang manusia itu belum nyambung akalnya ke situ. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan itu semuanya kepada kita. Kan banyak ya planet-planet. Ada orang yang katanya mau hijrah kemana? Ke bulan. Ada orang yang mau jual kaplingan di mana? Di planet Mars katanya. Kau usah jauh-jauh. Allah Ta'ala itu menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke bumi, tidak ke planet lain, karena memang bumi itu adalah tempat yang nyaman, tempat yang betul-betul Allah pilih. Al-Ard namanya. Allah jadikan Nabi Adam dan kita semua manusia khalifah di sini. Sehingga mungkin ratusan tahun yang akan datang, seandainya masih ada bumi ini, bisa jadi orang tidak akan sanggup untuk berpindah dari planet bumi ke planet yang lain. Kalau ada tempat yang lebih nyaman bagi manusia, akan diletakkan manusia itu di planet itu yang dipilih bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan para jamaah yang saya muliakan, salah satu dari qayyumiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hikmahnya. Sehingga bagaimana orang itu berpikir bumi yang dia tempati itu baik. Bukan dia berpikir bagaimana bumi yang dia tempati itu sesuatu yang akan dia tinggalkan pindah ke planet lain. Bagaimana bumi yang dia pijak itu membawa keberkahan, itu dia. Nah, ini yang keliru sudut pandang manusia. Mereka berpikir ini kelihatannya nggak mungkin lagi tinggal di muka bumi ini. Kuburan aja harganya mahal. Dia ingin cari tempat lain. Ada kandungan air, ada kandungan oksigen dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kalau ada tempat yang lebih indah, lebih nyaman, lebih mapan dari bumi, akan Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan manusia di situ. Ini sesuai dengan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan kemurahan Allah kepada hamba-hambanya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah qayyumiyah. Qayyumiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan qayyumiyah yang seperti ini adalah qayyumiyah amah. Ini adalah penjagaan Allah yang umum kepada seluruh manusia, yang dirasakan oleh orang yang muslim atau orang yang non-muslim, orang yang baik dan orang yang jahat, orang yang taat ataukah orang yang pendosa. Semua merasakan qayyumiyah Allah subhanahu wa ta'ala secara umum. Orang kafir mereka menghirup oksigen, kita juga menghirup oksigen. Mereka tinggal di dunia, mereka tinggal di dunia juga, kita juga. Mereka bekerja, punya duit, kita juga punya duit. Qayyumiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bangun rumah, orang muslim juga bangun rumah. Ini adalah qayyumiyah Allah subhanahu wa ta'ala yang amah, yang umum kepada seluruh hamba-hambanya. Apakah dia muslim ataukah non-muslim? Namun di sana jamaah yang saya muliakan, ada qayyumiyah khasah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Apa itu qayyumiyah? Penjagaan Allah yang bagaimana? Penjagaan khusus. Bagaimana hamba itu dia dalam menjalani kehidupan dunia ini muwaffaq sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan dari hidayah. Ini penjagaan yang khasah. Dan ini hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Mirip seperti pembagian ma'iyah. Ada ma'iyah amah, kebersamaan umum, dan ada yang dinamakan dengan ma'iyah khasah, kebersamaan khusus. Begitu juga ini, penjagaan qayyumiyah, ada yang umum, ada yang khusus. Dan yang khusus ini hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah ridhai. Kepada orang-orang salih yang mereka menjaga salat. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Maka diiringi generasi manusia dengan generasi yang meninggalkan salat. Mereka tidak dijaga oleh Allah Ta'ala. Loh, katanya Allah adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Benar. Qayyumiyah secara umum. Tetapi secara khusus tidak. Kenapa? Mereka meninggalkan salat, mengikuti syahwat. Mereka mendapatkan ghayya, kesesatan. Kecuali yang mereka bertaubat. Ketika mereka bertaubat, mulai Allah Ta'ala akan jaga dia dengan penjagaan khusus. Wa amana, beriman, wa amila salihan, beramal dengan amalan salih, fa ulaika yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga, wala yudlamuna syai'a, mereka tidak akan terzalimi sedikit pun. Qayyumiyah khasah inilah para jamaah yang dimuliakan Allah, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, sehingga walaupun mereka melalui pengorbanan, penderitaan di alam dunia itu, khalliha ala jam, istilah orang Arab. Anggap aja ini di samping. Dia tidak peduli. Dua orang sama, bisa jadi dia abang adik. Bahkan bisa jadi dia saudara kembar. Yang pertama, dia mendapatkan rezeki dalam sehari 1 juta. Yang kedua, dia mendapatkan rezeki dalam sehari 1 juta. Tapi apa yang terjadi? Orang yang pertama ini, si abang yang lahir 2 menit sebelum adiknya ini, 1 juta bagi dia itu sesuatu yang sangat kecil. 1 juta untuk apa hidup di zaman ini? Tuh hidup di Aceh 1 juta itu dapat apa? Sekali makan habis. Orang yang kedua ini, yang lahirnya 2 menit setelahnya, menganggap 1 juta itu adalah kenikmatan yang sangat berharga. Dia gunakan 1 juta itu cukup hidup 1 pekan. Dia bisa sedekah, bisa dia tabung, bisa dia kasih nafkah anak istrinya. Para jamaah yang saya muliakan, sama-sama dijaga atau tidak? Tidak. Yang pertama tidak dijaga oleh Allah, yang kedua dijaga, walaupun rezekinya sama. Dan kalau para jamaah melihat di dalam surat Al-Kahfi, ada 2 orang yang dia itu saudara. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatani min a'nabin wa khafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma
zar'a. Kami jadikan untuk kalian semua sampel, contoh. Para jamaah, bagaimana qayyumiyah Allah secara khusus. Dua orang yang kedua-duanya memiliki kebun dari anggur yang sangat indah. Kami tanamkan di dalamnya tanaman-tanaman yang penuh. Yang jelas kebun yang sangat istimewa. Orang yang pertama apa Allah sebutkan dalam ayat itu? Dia menganggap kalau apa yang dia lihat dari kebun itu hasil dari dia. Antabida hadhihi. Mereka mengatakan tidak mungkin ini akan sirna. Sedangkan orang yang kedua ketika masuk kepada kebunnya dia mengatakan Masya Allah. Orang yang pertama sombong, orang yang kedua menyandarkan kenikmatannya kepada Allah. Apa yang terjadi jamaah yang saya muliakan? Yang pertama tidak dijaga oleh Allah, hilang. Hilang semuanya. Tiba-tiba mengering, menguning, mengering dan musnah. Orang yang kedua tanamannya benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah qayyumiyah khasah. Ya. Allah jaga kepada orang-orang yang beriman. Walaupun mereka melalui penderitaan. Dan perlu jamaah ketahui, nggak ada orang yang beriman itu hidup di alam dunia itu enak. Walaupun dia penuh dengan kekayaan yang Allah berikan pada dirinya, pasti dia akan melalui penderitaan. Itu sudah menjadi harga mati. Diibaratkan oleh Nabi, seorang muslim hidup di dunia itu kayak diapakan? Di penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Walaupun mobil dia di rumah, di garasinya ada 4, rumahnya ada 4, istrinya ada 4, semuanya serba 4. Tetapi kalau dia sebagai seorang muslim, pasti dia terkekang itu lehernya, terpenjara. Namun Allah berikan kepada dia ma'iyah khasah ataukah qayyumiyah khasah. Dia tidak akan takut kekurangan harta benda. Dia terus infak. Nggak peduli dia, tutup dia matanya kalau mau sedekah. Karena dia mendapatkan qayyumiyah dari Allah Ta'ala, penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anaknya, istri-istrinya, semuanya ditanamkan kepada mereka kepercayaan, kethiqahan kepada Allah Ta'ala. Tidak khawatir walaupun di tabungannya tinggal sekian juta, Allah karim. Itu dia. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini adalah apa yang tersirat dari nama Al-Qayyum. Terus ketika dipadu antara Al-Hayyu dengan Al-Qayyum, apa yang terjadi di situ para jamaah? Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Zat yang dia itu menjaga kita adalah zat yang maha hidup. Zat yang maha hidup. Kul man yakla'ukum bil-laili wan-nahar minar rahman. Siapa yang bisa menjaga kalian di siang hari dan di malam hari daripada Allah Subhanahu. Allah maha hidup. Allah maha hidup. Zat yang menjaga kita adalah zat yang maha hidup. Artinya jangan ragu untuk bersandar kepada Allah Subhanahu. Dalam setiap detail kehidupan kita. Apa yang kita takutkan? Khawatir rezeki kita berkurang? Allah yang akan menjaga. Kita tidur, Allah tidak tidur. Allah memperhatikan kita, menjaga kita, benar-benar membela kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ingat kisahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang safar. Kemudian ketika terbangun ada seorang yang dia sedang menghunuskan pedangnya kepada siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam santai saja. Kenapa? Karena beliau dijaga oleh Allah. Walaupun beliau dalam keadaan tidur. Bisa saja ya. Orang itu ketika Nabi SAW tidur. Ditusuk. Allah yang menjaga. Gimana caranya orang itu tidak menusuk Nabi ketika Nabi sedang tidur? Syuf, bayangkan. Ketika diunuskan pedangnya kepada orang itu. Dia mengatakan man yamna'uka minni. Siapa yang menghalangi kamu dari saya? Kata orang itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah. Begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi jamaah yang saya muliakan? Tiba-tiba pedang yang ada di tangan itu jatuh. Dari mana itu semuanya? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terus kita mau takut ketika kita bersandar kepada Allah Taala dalam membela kalimatul haq.
di dalam melalui perjalanan hidup sebagai seorang talibul ilm, sebagai seorang muwahhid, kita mau takut? Jangan. Karena kita memiliki zat yang al-hayyu dan al-qayyum. Ketika kita menengadahkan tangannya dan kita merata, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha menjaga, dengan rahmatmu dan segala rahmatmu aku mengadu. Apa yang kita takutkan para jamaah? Nah, di sini kadang mentalitas seseorang itu menjadi kerdil ketika dia berhadapan dengan yang namanya dunia. Maka dia perlu banyak-banyak menelaah dan mendalami nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Betul-betul menjadi kerdil para jamaah yang saya muliakan. Nabi SAW pernah bersabda, dan ini sudah terjadi. Kata Rasul SAW, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Segera beramal dengan amalan sebelum datangnya fitnah seperti pekatnya malam. Yusbih ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Orang di sore hari dalam keadaan beriman, pagi sudah kafir. Dan kebalik, dia di pagi hari mukmin, di sore hari dalam keadaan kafir. Apa kata Nabi setelahnya? Yabi'u dinahu bi aradhin minad dunya. Dia jual agamanya dengan sedikit dari kenikmatan dunia. Ada atau tidak? Ada. Orang murtad gara-gara sekerdus Indomie. Orang murtad gara-gara jabatan. Bayangkan. Itu mungkin sesuatu yang lebih dahsyat. Tetapi bagian dari itu ada. Karena seorang keluar dari agama itu ada yang kulli, ada yang juz'i. Ada yang kulli, ada yang juz'i. Dan ini disebutkan oleh ulama dalam tafsir ayat wa may yartadid minkum an dini. Siapa yang keluar dari kalian dari agamanya, khuruj minad din, keluar dari agama itu ada dua jenis. Khuruj kulli dan khuruj juz'i. Khuruj kulli ya kayak murtad, itu khuruj kulli, keluar dengan penuh dari agama Islam ini. Ada khuruj juz'i dan ini yang paling banyak. Muslim dia KTP-nya masih, tetapi sholat tidak. Gak ada dia sholat. Ini dianggap keluar dari agama, tetapi juz'i. Karena sholat ini tiangnya agama. Pembeda antara muslim dengan non-muslim. Belajar ilmu agama, ini juga bagian dari agama. Orang yang dia tidak mau mempelajari ilmu agama, dia dianggap keluar dari agama ini, meninggalkan agama ini. I'rab. Ya. Itu disebutkan oleh ulama dalam tafsirnya. Ayat Allah di dalam surah Taha, "Wa man a'radha an dzikri." Siapa yang berpaling dari mengingat aku dari Al-Qur'an, yaitu berpaling untuk tidak mempelajarinya dan mengamalkan kandungannya. Jangan salah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, yabi' dinahu bi aradhin minad dunya. Ada orang yang dia menjual ilmunya dengan sekeping uang logam atau selembar uang kertas. Yang penting dapat peng, beres. Dia tidak mikir lagi yang lain. Mau dia punya ilmu, mau dia punya agama, dia buang itu semuanya. Nah, inilah para jamaah yang saya muliakan. Perlunya seorang memiliki mental yang hebat di dalam menghadapi godaan-godaan dunia. Kadang orang diuji oleh Allah dengan menjomblo sampai tua, tak jadi masalah. Tapi giliran dia kurang ekonominya, pusing dia. Ustaz, izin dulu, kemana cuti? Ngapain? Cari duit. Jadi ilmunya disimpan dulu, saya simpan di almari, saya kunci di loker, aman. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dia anggap hidayah ini kayak beli kacang. Ada duit dia beli dapat kacang, nggak ada duit ya sudah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesempatan tidak mungkin terulang dua kali. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika setan itu berusaha menggoda kita, ayo, keluar sikit. Kadang kita juga sudah mengenal sunnah ya, udah belajar gitu. Tapi ada juga godaan-godaan setan, mata kita melihat sesuatu yang haram. Misalnya, waktu kita buang sia-sia, mulut kita menghibahi saudara kita, walaupun kita penampilannya sudah full sunnah, full set, ya, all-in semua pakaian kita, penampilan kita menceritakan kalau kita itu seorang yang sudah belajar sunnah sekian tahun. Pegangannya sudah nggak tanggung-tanggung, siwak.
Tetapi jamaah yang saya muliakan, kalau lagi ngumpul dengan kawan-kawan, kita keluar dari agama secara tidak kita sadari. Kita menghibahi saudara kita, kita membuang-buang waktu kita dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya, yang kalau kita gunakan untuk belajar dan mendalami ilmu agama, kita dapat untung. Tetapi yang kita gunakan apa? Main game gitu. Masih suka main game misalnya. Nanti ditanya oleh Allah Ta'ala, waktu kamu itu untuk apa itu? Dan kita tidak bisa berkhilah, ya Rabb, saya berbuat seperti ini, main game biar semangat sholat duha. Gimana main game semangat sholat duha? Dia sholat duha waktu dia main game, setelah itu dia istirahat, qailulah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dengan digabungkannya nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum, maka kita bersandar kepada Allah, kepada zat yang maha hebat. Tidak usah khawatir, ya, tidak usah mikir berapa kali untuk berada di atas kebaikan ini, terkhusus ilmu agama. Kan Ustaz, yang penting taklim sepekan sekali. Kan yang penting taklim. Sebulan sekali kan yang penting kita taklim. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita hitung-hitungannya enggak seperti itu. Ya. Kita hitung-hitungannya itu enggak seperti itu, tapi kita hitung-hitungannya itu dengan hitungan detik, karena kita enggak tahu kapan kita mati. Itu yang jadi masalah. Bukan kita ngitung, udah taklim, udah kemarin, kapan taklim lagi? Ya pekan depan. Karena memang kuotanya cuma sebulan 4 jam, ya sudah, berarti seminggu, sepekan 1 jam. Kita kejar-kejaran dengan kematian, jamaah. Emangnya pekan depan kita masih hidup? Itu yang jadi masalah. Nah, ketika kita merasakan seperti itu, kita terpacu untuk belajar. Itu dia kuncinya. Bukan kemudian yang penting. Tidak. Tetapi bagaimana kita itu menggunakan waktu kita yang ada di alam dunia itu untuk beramal dengan amalan kebaikan. Gunakan waktu yang kita miliki untuk perkara-perkara yang baik. Dan tentunya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sangat banyak fikih yang bisa kita ambil dari nama Al-Hayyu dengan Al-Qayyum, dan juga sekedar mengingatkan sesuatu yang selalu kita ulang di dalam kita membahas tentang fikih Asmaul Husna. Kita dianjurkan dan disunahkan untuk berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, ya. Karena dalam ayat Al-Quran kita disuruh oleh Allah berdoa dengan Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang husna, yang sangat indah. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Baik, dan seandainya kita menyesuaikan permintaan kita dengan nama yang Allah miliki, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Itu akan memudahkan pengkabulan doa. Seperti ketika kita akan meminta rezeki, kita mengatakan ya Razzaq. Seperti kalau kita ingin dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan, kehidupan yang langgeng, kehidupan yang indah, kehidupan yang berkah, ya Hayyu ya Qayyum, begitu. Ini adalah salah satu dari cara-cara seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabul doanya oleh Allah. Termasuk juga di dalam fikih Asmaul Husna, kita dibolehkan untuk memberikan nama anak-anak kita dengan nama-nama Allah yang didahului dengan ta'bid. Ta'bid itu Abdun, Abdullah. Kita sudah bahas nama Allah ya. Abdullah, juga Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrabb juga boleh ya. Kita juga boleh memberikan nama anak kita dengan Abdul Hayy. Boleh. Bagi yang sulit ya mencari nama-nama, enggak usah kita pikir nama-nama kurang keren nama kayak gitu. Kalau nama kayak itu kelihatan kayak jadul kali. Enggak boleh kita ngomong seperti itu. Karena Nabi telah mengatakan kepada kita dalam hadis yang sahih, ahabul asma ilallah, nama yang paling Allah sukai apa jemaah? Abdullah dan Abdurrahman. Coba lihat, Abdullah dan Abdurrahman. Dan dari kalangan sahabat Nabi SAW yang namanya Abdullah banyak sekali. Sampai ada yang mereka itu 4 serangkai, umurnya kurang lebih, ilmunya kurang lebih, sampai dinamakan dengan Abadilah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah ibn Abbas, Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi nggak apa-apa kalau kemudian Abdullah satu kelas nih Abdullahnya ada 5. Ya udah Abdullah fulana, nisbahkan saja ke bapaknya, nggak jadi masalah.
Kalau bingung-bingung ya Abdul Hayy. Kan jarang orang punya nama Abdul Hayy ya. Gitu. Abdul Qayyum boleh juga. Banyak. Setiap nama-nama Allah itu boleh kita jadikan nama anak-anak kita dengan diawali dengan ta'bid. Dan kenapa itu menjadi nama yang paling Allah sukai? Karena dalam nama itu terkandung apa? Penghambaan seorang hamba kepada Allah. Ya, daripada kita bolak-balik buka Google cari nama. Padahal dalam ayat Al-Quran, ambil Asmaul Husna, pilih menurut dia yang paling bagus, menurut dia. Kemudian kasih awalnya abd, beres. Begitu para jamaah. Baik, demikian kurang lebih apa yang bisa kita pelajari di dalam nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Semoga itu menjadi tambahan wirid dan doa kita di waktu-waktu mustajab. Untuk Allah berikan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.